Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melindungi kita semua. Insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran fikih. Dan alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada pelajaran 6 tentang makanan dan minuman halal. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, insyaallah pembelajaran pada kesempatan ini akan Ustadz jelaskan terlebih dahulu, kemudian kita membaca tulisan tentang makanan dan minuman halal yang ada di buku cetak kita. Baik, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup sehat, untuk selalu menjaga kesehatan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, dan pada tubuhmu ada hak yang harus kamu penuhi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memerintahkan kepada kita agar selalu memiliki gaya hidup yang sehat, agar selalu berusaha untuk menjaga kesehatan diri kita. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kita. Di antaranya adalah dengan menjaga konsumsi atau makanan dan minuman. Karena dengan menjaga makanan dan minuman tentu akan menjaga pula kesehatan tubuh kita. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga makanan dan minuman? Yang dimaksud dengan menjaga makanan dan minuman ialah kita hanya mengkonsumsi, kita hanya makan dan minum dari makanan dan minuman yang halal dan baik saja. Sehingga kita pun berusaha untuk menghindari makanan-makanan dan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami agar kita semangat untuk selalu menjaga makanan dan minuman kita, yaitu apapun makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita, tentu pada makanan dan minuman tersebut banyak sekali mengandung kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat untuk diri kita. Dan makanan serta minuman apapun yang Allah haramkan, maka pasti pada makanan dan minuman tersebut ada keburukan-keburukan dan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti, sangat tahu apa saja yang dibutuhkan oleh diri kita, apa saja hal-hal baik untuk diri kita. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Maka orang yang mengikuti aturan Allah pasti hidupnya akan baik. Sedangkan orang yang tidak mengikuti aturan Allah, lebih memilih hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal.
Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, ada satu hal yang perlu kita ketahui lebih dahulu, yaitu ternyata makanan dan minuman yang halal jumlahnya jauh lebih banyak daripada makanan dan minuman yang haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi serta semua yang ada di dalamnya untuk manusia. Bumi dan semua yang ada di dalamnya Allah ciptakan untuk manusia. Itu artinya semua yang ada di bumi halal buat manusia karena Allah menciptakannya untuk manusia. Artinya apapun yang kita temui di bumi ini pada dasarnya boleh kita makan dan boleh kita minum. Ini salah satu tanda dan bentuk betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita tidak sulit mendapatkan makanan dan minuman, karena makanan dan minuman yang halal jumlahnya justru lebih banyak daripada makanan dan minuman yang haram. Lantas bagaimana kita mengetahui makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanan dan minuman-minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk manusia semuanya telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan telah Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang halal telah jelas dan yang haram-haram pun juga telah jelas. Maka jika kita mengkaji Al-Quran, jika kita mempelajari hadis dengan benar, maka kita akan mengetahui mana-mana saja makanan-makanan dan minuman-minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan juga bahwa semua makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu pasti mengandung keburukan. Keburukan seperti apa? Di antara keburukan-keburukan yang terdapat di dalam makanan yang Allah haramkan ialah makanan dan minuman yang haram itu dapat merusak akal pikiran manusia. Dapat merusak jiwa manusia, bahkan juga merusak tubuh manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, minuman keras. Kenapa? Karena khamr akan merusak akal pikiran manusia. Orang yang meminumnya akan seperti orang yang rusak akalnya. Keadaannya sama seperti orang yang gila. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan agar manusia bisa terjaga dari keburukan-keburukan. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, agama kita yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar selalu berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, dan tidak sembarangan makan dan minum. Memang benar Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan kita untuk memakan dan minum makanan yang halal. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya tidak cukup hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal saja. Selain halal, kita juga harus memilih makanan dan minuman yang baik. Karena pada makanan yang halal ada juga yang kurang baik untuk diri kita. Contohnya saja mie.
Ya, mie instan adalah makanan yang halal, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, maka mie instan pun akan berbahaya bagi diri kita. Nah, hal tersebut Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat An-Nahl ayat 114. Allah berfirman, "Makanlah yang halal dan baik dari rizki yang telah Allah berikan." Siswa dan siswi SD Islam Hafaza, ada kaidah agar kita bisa mengetahui mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram.